Suamiku selalu minta nafkah batin kepadaku di bulan Ramadan. Ternyata di balik itu dia merahasiakan sesuatu. Akan kuselidiki sendiri. Maya berdiri di depan jendela kamar, menatap langit yang mulai berubah warna. Senja hampir tiba, dan dari kejauhan, ia bisa mendengar suara anak-anak kecil bermain petasan di gang depan rumah. Ramadan selalu membawa suasana berbeda, lebih tenang, lebih syahdu. Sejak kecil, ia selalu menyukai bulan ini, bukan hanya karena suasananya, tetapi juga karena kebersamaan yang terasa lebih erat. Ia melirik ke arah jam dinding. Suaminya, Raffi, seharusnya sudah pulang sejak tadi. Seperti biasa, sejak awal Ramadan, pria itu selalu pulang lebih larut dari biasanya. Lembur lagi, kata Raffi semalam saat Maya menanyakan alasannya. Ramadan begini, banyak pekerjaan di kantor. Maya tidak menjawab waktu itu, hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Namun, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Sebelum Ramadan, Raffi jarang sekali pulang malam. Terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Maya buru-buru beranjak dari jendela dan membuka pintu. "Assalamualaikum," suara berat Raffi menyapa. "Waalaikumsalam," balas Maya, memperhatikan suaminya yang tampak lelah. Kemeja yang dikenakan pria itu sedikit kusut. Ada sedikit noda di bagian kerahnya. "Kamu capek?" tanya Maya lembut. Raffi tersenyum kecil. "Lumayan, tapi nggak apa-apa." Maya mengangguk. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi menahan diri. Ramadan adalah bulan kesabaran, bukan? Namun, rasa penasaran itu tidak pergi begitu saja. Karena, seperti malam-malam sebelumnya, setelah seharian bekerja, Raffi tetap meminta sesuatu yang seolah menjadi rutinitasnya di bulan ini. Maya mencoba mengabaikan pikirannya, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kebiasaan Raffi yang kebetulan terjadi di bulan Ramadan. Tapi semakin hari, perasaan ganjil itu semakin kuat. Malam itu, setelah salat Isya, Raffi tampak sibuk dengan ponselnya. Duduk di sofa ruang tamu, pria itu sesekali tersenyum kecil sambil mengetik sesuatu. Maya yang sedang melipat mukena di dekatnya hanya melirik sekilas. "Ada apa?" tanyanya santai. Raffi tersentak kecil, seolah tidak menyangka Maya memperhatikannya. "Hah? Nggak ada apa-apa," jawabnya cepat, lalu menaruh ponselnya di meja dengan layar menghadap ke bawah. Maya tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap layar ponsel itu sebentar sebelum akhirnya beranjak ke kamar. Tapi pikirannya terus bekerja. Sejak kapan Raffi menjadi begitu waspada dengan ponselnya? Malam semakin larut, dan saat Raffi tertidur lelap, Maya masih terjaga. Ia tidak tahu kenapa perasaan gelisah ini terus menghantuinya. Seolah ada sesuatu yang harus ia ketahui, sesuatu yang selama ini tersembunyi tepat di depan matanya. Dan ketika malam berikutnya ia mendengar suaminya berbisik di telepon, rasa penasaran itu berubah menjadi kecurigaan. "Tenang saja, selama Ramadan, dia nggak akan curiga." Suara Raffi terdengar lirih, namun cukup jelas di telinga Maya yang berdiri diam di balik pintu. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang dimaksud? Dia? Apa yang sebenarnya disembunyikan Raffi? Maya menggigit bibirnya. Ia tahu, mulai malam ini, ia harus mencari tahu sendiri. Malam itu, setelah mendengar percakapan Raffi di telepon, Maya kembali ke kamar dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap suaminya yang masih di ruang tamu. Ponselnya ada di meja samping tempat tidur, tapi Maya tahu, mencoba membuka ponsel Raffi bukan ide yang bijak. Beberapa menit kemudian, Raffi masuk ke kamar. "Kok belum tidur?" tanyanya, berjalan mendekat. Maya menoleh dan memaksakan senyum. "Belum ngantuk." Raffi duduk di sebelahnya, lalu meraih tangan Maya dengan lembut. "Aku kangen kamu." Maya mengernyit, hatinya kembali terusik. Selama beberapa tahun menikah, ia tahu bahwa suaminya memang punya kebutuhan yang besar soal nafkah batin.
Tapi entah kenapa, di bulan Ramadan, justru intensitasnya meningkat. Dulu, Maya menganggapnya sebagai bentuk kasih sayang atau sekadar ujian kesabaran dalam beribadah. Tapi sekarang, setelah mendengar percakapan telepon tadi, pikirannya mulai berlarian ke segala arah. Ia menarik tangannya perlahan. "Mas capek, kan?" tanyanya lembut. Raffi menggeleng, tersenyum kecil. "Enggak, aku malah makin semangat kalau sama kamu." Maya menggigit bibirnya. Ia ingin menolak, bukan karena ia tidak mau melayani suaminya, tetapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang mulai merasa aneh dengan kebiasaan ini. Kenapa setiap Ramadan, justru keinginannya makin besar? Saat Maya mulai memikirkan alasan di balik perubahan ini, Raffi sudah menariknya ke dalam pelukan. Namun, kali ini, di dalam kepalanya, Maya tidak hanya diam menerima. Ia mulai membaca tanda-tanda. Bau parfum samar di bajunya, kehangatan yang terasa berbeda, dan cara Raffi menyentuhnya. Semua terasa aneh. Maya memejamkan mata. Apakah ini benar-benar untuk dirinya? Atau ada sesuatu yang disembunyikan Raffi di balik semua ini? Pertanyaan itu menghantui Maya sepanjang malam. Dan esoknya, ia bertekad mencari jawabannya. Keesokan harinya, Maya merasa tubuhnya sedikit lelah, tapi pikirannya jauh lebih kacau. Ia duduk di tepi tempat tidur, membiarkan suara adzan subuh mengalun dari masjid terdekat. Raffi masih terlelap di sampingnya. Napasnya teratur dan tenang, seolah tak ada beban sedikit pun. Maya menatap wajah suaminya dalam diam. Sekilas, Raffi tampak seperti pria yang sempurna, bertanggung jawab, penyayang, dan selalu menjaga ibadahnya, terutama di bulan Ramadan. Tapi semakin Maya memperhatikan, semakin ia merasa ada sesuatu yang berubah. Dulu, saat awal menikah, Raffi tidak seperti ini. Ia memang suami yang penuh gairah, tetapi kebiasaannya tetap wajar. Namun, kenapa di bulan Ramadan, justru keinginannya semakin besar? Seharusnya ini bulan yang penuh dengan pengendalian diri, bukan? Maya menghela napas pelan. Ia mencoba mengingat kembali. Sejak kapan perubahan ini terjadi? Apakah baru 1 atau 2 tahun terakhir? Atau sebenarnya, ia hanya baru menyadarinya sekarang? Ketika Raffi akhirnya terbangun, ia tersenyum dan mengusap lengan Maya. "Kamu nggak tidur lagi?" tanyanya dengan suara serak khas orang yang baru bangun tidur. Maya menggeleng. "Nggak ngantuk." Raffi menarik tangan istrinya dengan lembut, menatapnya dengan pandangan penuh arti. "Kalau gitu, sini." Maya tahu arti tatapan itu. Namun kali ini, ia tak segera merespons. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sesuatu yang membuatnya ingin menolak, tetapi sekaligus ingin tahu lebih jauh. "Mas," ucapnya pelan, tangannya masih dalam genggaman Raffi. "HM." Maya ragu sejenak, tapi akhirnya ia bertanya, "Kenapa setiap Ramadan, Mas jadi lebih sering begini?" Raffi terdiam. Matanya sedikit menyipit, seolah mencerna pertanyaan itu dengan hati-hati. Lalu, ia terkekeh kecil. "Maksud kamu?" Maya menatapnya lekat. "Dulu nggak kayak gini, kan?" lanjutnya. "Kenapa sekarang jadi lebih sering?" Raffi menghela napas, lalu tersenyum. "Kamu merasa terganggu?" tanyanya balik. Maya menggeleng cepat. "Bukan terganggu. Aku cuma penasaran." Raffi tertawa kecil, lalu mengusap pipi istrinya. "Mungkin karena Ramadan itu bulan penuh berkah. Aku merasa lebih dekat sama kamu. Lebih sayang." Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi tidak cukup untuk menghilangkan kecurigaan Maya. Terlebih lagi, kalimat yang Raffi ucapkan di telepon semalam masih terngiang di kepalanya. "Tenang saja, selama Ramadan, dia nggak akan curiga." Benarkah ini hanya soal cinta? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia tutupi? Maya menatap suaminya, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Ia tahu satu hal pasti, ia tidak akan berhenti sampai menemukan jawaban.
Maya menghabiskan hari itu dengan pikiran yang terus mengembara. Seharusnya, Ramadan menjadi bulan yang menenangkan, tapi sekarang justru penuh dengan tanda tanya yang semakin memenuhi kepalanya. Sejak pagi, Raffi terlihat biasa saja, seolah percakapan mereka tadi hanyalah obrolan ringan yang tak berarti. Ia tetap tersenyum, tetap bersikap manis, dan tetap memperlihatkan dirinya sebagai suami yang baik. Namun, bagi Maya, semuanya terasa terlalu sempurna, terlalu dibuat-buat. Sorenya, saat Raffi bersiap pergi ke masjid untuk salat maghrib, Maya memperhatikan suaminya dengan lebih teliti. Ponselnya. Benda itu selalu ada di dekatnya, hampir tidak pernah lepas dari genggaman. Bahkan saat ke kamar mandi pun, Raffi membawanya. Saat Raffi berdiri di depan cermin, merapikan kerah kemejanya, Maya berkata pelan, "Mas, boleh pinjam HP-nya sebentar?" Raffi berhenti sejenak, lalu menoleh dengan kening berkerut. "Buat apa?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih waspada dari biasanya. Maya berusaha tersenyum santai. "Biasa, aku cuma mau lihat resep buat besok." Raffi tertawa kecil, lalu menggeleng. "Pakai HP kamu aja, kan sama-sama bisa buka internet." Maya diam, membaca perubahan raut wajah suaminya. Jawaban itu mungkin terdengar wajar, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat hati Maya semakin tak tenang. "Kenapa? Ada sesuatu yang disembunyikan?" tanyanya dengan nada bercanda, mencoba menggoda. Raffi ikut tertawa, lalu mendekati Maya dan mencubit ujung hidungnya. "Kamu ini, istri siapa sih? Kok jadi kepo banget?" ujarnya sambil memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. "Udah aku ke masjid dulu." Maya hanya tersenyum tipis, menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Tapi di dalam hatinya, ia semakin yakin, Raffi memang sedang menyembunyikan sesuatu. Dan malam itu, ia memutuskan untuk mencari tahu dengan caranya sendiri. Malam semakin larut, tapi Maya masih terjaga. Raffi sudah tertidur di sampingnya. Napasnya teratur dan tenang. Ponselnya ada di atas meja kecil di samping ranjang, hanya beberapa sentimeter dari jangkauan Maya. Ia menatap layar ponsel itu dengan hati-hati. "Haruskah aku melakukannya?" Maya menggigit bibirnya. Ini bukan pertama kalinya ia ingin memeriksa ponsel suaminya. Tapi selama ini ia selalu mengurungkan niat. Ia percaya pada Raffi, atau setidaknya, ia ingin percaya. Namun, kata-kata yang ia dengar di telepon malam sebelumnya terus berputar di pikirannya. Tenang saja, selama Ramadan, dia nggak akan curiga. Jari-jarinya mulai bergerak perlahan. Dengan hati-hati, ia meraih ponsel itu dan menyalakan layar. Terkunci. Tentu saja. Tapi Maya sudah memperkirakan hal ini. Ia memperhatikan Raffi cukup lama untuk tahu pola kebiasaannya, dan kemungkinan besar, suaminya menggunakan sidik jari untuk membuka kunci layar. Dengan napas tertahan, Maya membawa ponsel itu ke tangan Raffi yang tergeletak di atas kasur. Satu sentuhan saja. Jantungnya berdebar keras saat layar ponsel terbuka. Ia segera masuk ke aplikasi pesan. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah percakapan yang baru saja berlangsung beberapa jam lalu. Nomor tanpa nama. "Jangan lupa transfernya. Kamu tahu kesepakatannya." Raffi. "Iya, nanti malam aku kirim. Jangan hubungi aku selain di jam yang sudah kita sepakati." Dada Maya terasa sesak. Tangannya bergetar saat ia menggulir layar ke atas, mencari lebih banyak percakapan. Nomor tanpa nama. "Kamu masih kuat puasa gini? Ramadan biasanya bikin orang lebih lelah, kan?" Raffi. "Biasa aja. Ada Maya di rumah. Dia nggak curiga sama sekali." Maya menutup mulutnya, menahan napas. Apa maksudnya ini? Siapa orang ini? Dan apa yang sebenarnya Raffi lakukan di belakangnya? Saat Maya masih mencoba memahami isi percakapan itu, tiba-tiba tubuh Raffi bergerak sedikit. Ia menggeliat dalam tidurnya, seolah hendak terbangun. Maya buru-buru mengunci layar ponsel dan meletakkannya kembali di tempat semula.
Jantungnya berdetak begitu kencang, seakan bisa terdengar di seluruh ruangan. Ia menelan ludah. Apapun ini, aku harus mencari tahu lebih dalam. Ramadan ini ternyata bukan hanya ujian kesabaran, tapi juga ujian kepercayaan. Maya tidak bisa tidur semalaman. Hatinya berdegup kencang. Pikirannya berputar tanpa henti. Ia terus memikirkan isi pesan di ponsel Raffi. Siapa nomor tanpa nama itu? Apa yang dimaksud dengan kesepakatan? Dan kenapa Raffi bilang aku nggak curiga sama sekali? Pagi harinya, Raffi bersikap seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Ia masih tersenyum hangat, mencium kening Maya sebelum berangkat kerja, dan bahkan sempat bercanda ringan. Namun, kali ini Maya tidak bisa membalas senyumnya dengan tulus. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Begitu Raffi pergi, Maya duduk di ruang tamu, mencoba mencerna semuanya. Kemungkinan pertama, Raffi berurusan dengan seseorang yang berbahaya, mungkin masalah pekerjaan, mungkin utang. Kemungkinan kedua, Raffi sedang menjalin hubungan dengan orang lain, dan transaksi yang ia lakukan adalah bagian dari perselingkuhan itu. Pikiran kedua ini membuat hati Maya mencelos. Sejak awal, ia memang curiga ada sesuatu yang berubah dari Raffi. Tapi kalau benar Raffi selingkuh, kenapa intensitasnya justru meningkat di bulan Ramadan? Maya tidak ingin langsung menuduh tanpa bukti. Ia harus menyelidikinya dengan lebih hati-hati. Langkah pertama, mencari tahu siapa pemilik nomor itu. Ia membuka ponselnya sendiri dan mencatat nomor yang ia lihat semalam. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyimpan nomor itu dan mencoba mencarinya di aplikasi pesan instan. Hasilnya, nomor tidak terdaftar. Maya menghela napas. Mungkin ini nomor khusus yang hanya digunakan sesekali. Ia menatap layar ponselnya dalam diam. Kemudian, dengan tekad yang bulat, ia mengetik pesan. Maaf, ini siapa ya? Saya lihat nomor ini ada di daftar kontak suami saya. Lalu, ia menekan tombol kirim. Jantungnya berdegup kencang. Ia menunggu, berharap pesan itu hanya akan centang satu, tanda bahwa nomor tersebut tidak aktif. Namun, hanya butuh beberapa detik. Centang dua. Orang itu membaca pesannya. Dan tak lama kemudian, sebuah balasan masuk. Oh, akhirnya kamu sadar juga. Dada Maya terasa semakin sesak. Tangannya mencengkeram ponsel erat-erat. Apa maksudnya ini? Ia menelan ludah, lalu membalas. Siapa ini? Sadar tentang apa? Tidak butuh waktu lama. Balasan itu datang lagi. Tanya saja sama suamimu. Harusnya dia sudah siap dengan konsekuensinya. Jantung Maya mencelos. Tangannya bergetar hebat. Konsekuensi? Apa yang sebenarnya sudah Raffi lakukan? Maya menatap layar ponselnya dengan napas tertahan. Konsekuensi? Konsekuensi apa? Jari-jarinya bergerak cepat, mengetik balasan. Saya nggak paham maksud Anda. Tolong jelaskan. Tapi kali ini, pesan yang ia kirim hanya centang satu. Nomor itu sudah memblokirnya. Maya terdiam, tangannya sedikit gemetar. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang cukup besar hingga orang itu memilih untuk menghindar setelah mengatakan hal yang mencurigakan. Ia mencoba mengatur napasnya. Tenang, Maya. Jangan gegabah. Sekarang, ada dua pilihan. Langsung menghadapkan Raffi dengan ini, atau menyelidiki lebih jauh. Maya memilih yang kedua. Malam harinya, Maya kembali berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia tetap bersikap seperti biasa, tetap melayani Raffi dengan baik, dan tetap menampilkan senyum meski di dalam hatinya ada badai yang berputar. Namun, ia mulai lebih waspada terhadap setiap gerak-gerik suaminya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, setelah Raffi pulang dari tarawih, ia kembali menunjukkan sikap yang sama. Tatapan penuh arti, sentuhan yang menghangat, dan keinginan yang semakin besar. Maya membiarkannya berjalan seperti biasa, tapi kali ini ia memperhatikan lebih dalam. Saat Raffi menariknya dalam dekapan,
Maya merasakan sesuatu yang janggal. Bau parfum. Bukan bau parfum milik Raffi yang biasa, melainkan aroma lembut yang asing, bercampur dengan aroma tubuhnya. Maya menelan ludah, tapi tetap berpura-pura tidak menyadarinya. Ia membiarkan malam berlalu seperti biasa, tetap memenuhi keinginan Raffi seperti yang diharapkannya. Namun, di dalam hati, ia menyusun rencana. Kalau memang Raffi punya sesuatu yang disembunyikan, maka Maya akan membongkarnya dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, Maya mulai melangkah lebih jauh. Setelah Raffi pergi bekerja, ia mengambil ponsel suaminya yang ditinggalkan di atas meja ruang tamu. Terkunci. Namun, Maya sudah hafal kebiasaan Raffi. Sandi ponselnya biasanya berkaitan dengan tanggal-tanggal penting. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Gagal. Ia mencoba tanggal lahir Raffi. Gagal. Jari-jarinya terhenti di atas layar. Tanggal lain? Tiba-tiba, Maya teringat sesuatu. Tanggal 3 April. Hari di mana, setahun lalu, Raffi tiba-tiba pulang lebih larut dari biasanya dengan alasan rapat mendadak. Hari di mana Maya pertama kali merasa ada sesuatu yang aneh dengan perubahan sikapnya. Dengan hati berdebar, ia mengetik 0304. Layar terbuka. Dada Maya terasa sesak. Kenapa bukan tanggal pernikahan mereka yang dijadikan sandi, melainkan tanggal itu? Namun, ia tidak punya waktu untuk tenggelam dalam perasaannya. Ia segera membuka aplikasi pesan. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah percakapan yang membuat seluruh tubuhnya terasa lemas. Nomor tanpa nama. Gimana? Dia masih nggak curiga. Raffi. Belum. Dia nggak akan tahu apa yang terjadi. Nomor tanpa nama. Bagus. Ingat, selama Ramadan ini kamu harus lebih sering bersama dia. Biar nanti nggak ada yang aneh saat semuanya terbongkar. Raffi. Aku tahu. Aku sudah lakukan bagian aku. Maya hampir menjatuhkan ponsel dari tangannya. Apa maksudnya ini? Kenapa ada orang yang meminta Raffi untuk lebih sering bersama dirinya? Apa yang akan terbongkar? Dan kenapa Raffi menurutinya? Maya ingin menolak semua ini. Ingin menganggap bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi kalimat-kalimat itu terlalu jelas. Tangannya mencengkeram ponsel erat-erat. Raffi memang menyembunyikan sesuatu. Dan Maya bersumpah, ia akan mengungkap semuanya. Apapun yang terjadi. Maya menutup ponsel itu dengan tangan gemetar. Apa sebenarnya yang Raffi sembunyikan? Ia merasa sesak. Seolah ruangan ini tiba-tiba mengecil dan mencekiknya. Pikirannya penuh dengan kemungkinan-kemungkinan buruk. Siapa orang yang ada di balik percakapan ini? Apa maksudnya dengan harus lebih sering bersama, agar nanti tidak ada yang aneh? Apa yang akan terbongkar? Maya mencoba berpikir jernih. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Memburu Raffi dengan pertanyaan? Tidak. Kalau ia terburu-buru, bisa saja Raffi memutarbalikkan keadaan. Menyelidiki lebih dalam? Ya, ini satu-satunya jalan. Ia membuka riwayat transaksi bank di ponsel Raffi. Ada satu transfer terbaru yang dikirimkan semalam. Jumlahnya cukup besar, puluhan juta rupiah. Penerimanya, sebuah rekening tanpa nama. Maya mengernyit. Jika ini hanya urusan bisnis, kenapa Raffi tidak pernah menyebutnya? Dan kenapa ada percakapan seperti itu di ponselnya? Ia mengambil napas dalam, lalu membuka galeri foto. Beberapa foto terbaru adalah screenshot laporan pekerjaan, foto-foto kwitansi, hal yang tampaknya wajar, sampai Maya menemukan sesuatu yang membuat jantungnya mencelos. Sebuah foto struk pembayaran dari sebuah klinik. Nama kliniknya bukan rumah sakit biasa, itu adalah klinik fertilitas. Mata Maya membesar. Ia membaca ulang nama kliniknya, memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Kenapa Raffi membayar ke klinik fertilitas tanpa memberitahunya? Seingat Maya, mereka tidak pernah membahas program kehamilan. Selama ini,
Raffi selalu berkata bahwa ia tidak terburu-buru soal anak. Tapi kalau begitu, kenapa ada transaksi ini? Tangan Maya mencengkeram ponsel erat. Ada benang merah yang mulai terjalin di kepalanya. Sebuah kebohongan. Sebuah rahasia besar. Dan sebuah pengkhianatan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Maya tahu satu hal pasti. Ia tidak bisa mempercayai Raffi lagi. Dan ia harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Maya menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi yang berkecamuk di dalam dadanya. Klinik fertilitas? Kenapa Raffi membayar ke sana tanpa membicarakan apapun padaku? Otaknya berputar cepat. Kemungkinan pertama, Raffi diam-diam merencanakan program kehamilan untuk mereka berdua. Tapi itu tidak masuk akal. Raffi bukan tipe yang mengambil keputusan besar tanpa mendiskusikannya lebih dulu. Kemungkinan kedua, Raffi tidak datang ke sana untukku. Maya menutup mata, menahan rasa nyeri yang tiba-tiba menyayat hatinya. Jika ini tentang wanita lain, dan bayi yang bukan miliknya, maka semuanya akan masuk akal. Pembicaraan mencurigakan, transaksi besar, permintaan untuk lebih sering, bersama, agar nanti tidak ada yang aneh. Raffi sedang menutupi sesuatu yang besar. Maya menatap layar ponsel itu, berpikir keras. Aku butuh bukti lebih kuat. Ia membuka kembali riwayat transaksi bank dan mencatat nomor rekening yang menerima transfer dari Raffi. Jika ini adalah klinik fertilitas, mungkin ia bisa menelepon mereka langsung dan berpura-pura menjadi pasien. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara pintu terbuka membuatnya terlonjak. Raffi, suaminya masuk rumah lebih awal dari biasanya. Masih mengenakan pakaian kerja dengan kemeja yang sedikit kusut. Wajahnya terlihat tegang. Maya buru-buru mengembalikan ponsel ke tempatnya dan berdiri, berusaha memasang ekspresi setenang mungkin. "Mas, kok pulang cepat?" tanyanya dengan suara biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Raffi tersenyum tipis. Tapi sorot matanya tidak seperti biasanya. Ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. "Tadi nggak banyak kerjaan di kantor. Jadi aku pulang aja." Maya mengangguk. Tapi pikirannya waspada. Dia berbohong. Lalu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Raffi melangkah mendekatinya, menatap Maya dalam-dalam. Lalu, mendekapnya erat. Pelukan ini terasa berbeda. Tidak seperti pelukan suami yang rindu atau ingin dimanja. Tidak juga seperti pelukan hangat sebelum tidur. Pelukan ini terasa seperti ketakutan. Maya diam, membiarkan Raffi memeluknya lebih lama dari biasanya. Ia bahkan bisa merasakan detak jantung suaminya yang lebih cepat dari normal. Dan saat itulah, di dalam hati, Maya yakin Raffi tahu sesuatu akan segera terbongkar. Maya membalas pelukan Raffi dengan hati-hati. Ia menekan semua gejolak perasaan di dalam dirinya dan berusaha tetap tenang. "Kenapa, Mas?" bisiknya pelan. "Ada yang mengganggu pikiranmu?" Raffi terdiam sejenak sebelum akhirnya melepas pelukannya perlahan. Ia menatap Maya, seolah ingin memastikan sesuatu. "Enggak, cuma, aku capek aja," jawabnya dengan senyum yang terasa dipaksakan. Maya mengangguk kecil. "Kalau capek, istirahat aja, Mas. Aku ambilin air." "Enggak usah." Raffi menggeleng. "Aku cuma butuh waktu sebentar buat nenangin diri." Maya tersenyum tipis, lalu mundur selangkah. "Baiklah, kalau Raffi butuh waktu, maka aku akan memberinya waktu, sambil mencari tahu lebih jauh." Malam itu, saat Raffi sudah tertidur, Maya kembali beraksi. Ia sudah mencatat nomor rekening yang menerima transfer dari Raffi tadi siang. Kali ini, ia memutuskan untuk menghubungi klinik fertilitas yang tertera di struk pembayaran. Tangannya sedikit gemetar saat menekan tombol panggil. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. "Selamat malam, Klinik Harmoni Fertilitas. Ada yang bisa kami bantu?" Maya menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara seramah mungkin. "Malam. Saya ingin memastikan sesuatu. Suami saya, Raffi,
Baru saja melakukan pembayaran di klinik ini. Saya ingin tahu, apakah pembayaran itu untuk konsultasi atau ada tindakan lain? Ada jeda sejenak di ujung sana, sebelum suara perempuan itu menjawab, "Maaf, ibu siapa ya?" Maya berusaha tetap tenang. "Maya, istrinya Raffi." "Oh," suara perempuan itu terdengar ragu. "Maaf sebelumnya, tapi data pasien bersifat rahasia, Bu. Kami tidak bisa memberikan informasi tanpa izin pasien yang bersangkutan." Maya menutup mata, mencoba menahan rasa frustrasi. Tentu saja mereka tidak akan memberitahu dengan mudah. Tapi ia tidak menyerah begitu saja. "Begini," katanya, berpura-pura santai. "Suami saya bilang kalau dia daftar program kehamilan untuk saya, tapi saya belum dikasih tahu detailnya. Saya cuma ingin memastikan saja supaya saya bisa ikut persiapan. Nggak mungkin saya nggak tahu apa-apa, kan?" Ada jeda lagi. Lalu, suara di ujung sana menjawab, "Oh, kalau begitu, apakah suami ibu melakukan program untuk ibu secara langsung? Atau?" Maya menahan napas. "Atau ada pasien lain atas nama Raffi?" tanya Maya cepat. "Sebentar, saya cek dulu." Hati Maya berdebar kencang saat menunggu. Ini dia. Ini mungkin jawaban yang aku cari. Beberapa detik kemudian, suara perempuan itu kembali. "Maaf, Bu Maya, tapi dalam data kami, pasien yang terkait dengan Pak Raffi bukan atas nama ibu." Darah Maya langsung membeku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. "Saya salah dengar, ya?" tanyanya dengan suara bergetar. "Tidak, Bu. Pasien yang didaftarkan oleh Pak Raffi. Namanya berbeda." Maya menggigit bibirnya kuat-kuat, berusaha menahan tangis yang tiba-tiba ingin pecah. Raffi benar-benar telah mengkhianatinya. Bukan hanya sekadar selingkuh, tapi ia bahkan sedang menyiapkan bayi dengan wanita lain. Maya menggenggam ponselnya erat-erat, seakan benda itu satu-satunya yang bisa menahan tubuhnya dari runtuh. Raffi bukan sekadar selingkuh. Dia sedang menyiapkan masa depan dengan wanita lain. Mungkin, bahkan sedang menunggu kelahiran anaknya. Tenggorokannya terasa kering. Dunia di sekitarnya mendadak terasa berputar. Dengan suara setenang mungkin, ia bertanya, "Bisa tolong sebutkan nama pasien yang didaftarkan oleh suami saya?" Tapi perempuan di ujung telepon langsung kembali ke mode profesionalnya. "Maaf, Bu, kami tidak bisa memberikan informasi lebih jauh tanpa izin pasien." Klik. Telepon diputus. Maya terduduk di tepi ranjang. Nafasnya pendek-pendek. Siapa wanita itu? Ia menatap ke arah Raffi yang tertidur pulas di sampingnya. Napas suaminya teratur. Wajahnya begitu tenang, seolah tidak ada satupun kesalahan yang ia buat. Betapa tenangnya dia setelah menghancurkan aku seperti ini. Maya mengepalkan tangannya. Amarah, sakit hati, kecewa, semuanya bercampur menjadi satu. Tapi ia tidak akan gegabah. Belum. Raffi masih menganggap Maya tidak tahu apa-apa. Masih percaya bahwa semua rencananya berjalan dengan sempurna. "Baiklah, Mas Raffi. Kalau kau pikir aku akan diam saja, kau salah besar." Maya menyeka sudut matanya yang basah. Lalu, ia mengambil ponsel Raffi lagi. Kali ini membuka pesan-pesan dengan lebih teliti. Dan disitulah ia menemukannya. Sebuah nama. Seseorang yang selama ini tidak pernah Maya curigai. Seseorang yang ternyata memiliki hubungan lebih dari sekadar teman dengan Raffi. Dan nama itu adalah Tasya. Maya menatap layar ponsel itu dengan mata membelalak. Jantungnya berdetak kencang saat membaca nama itu berulang kali. Tasya, sekretaris Raffi di kantor. Perempuan yang selama ini Maya anggap tidak lebih dari rekan kerja suaminya. Ia membaca isi percakapan mereka dengan teliti. Beberapa pesan awal tampak biasa, tentang pekerjaan, laporan, dan jadwal meeting. Namun, semakin Maya menggulir ke atas, semakin jelas bahwa hubungan mereka jauh lebih dari sekadar profesional. "Tasya, sayang, kamu yakin dia nggak curiga?"
Raffi, belum. Tapi aku tetap harus hati-hati. Tasya, aku nggak sabar. Raff, aku ingin kita segera hidup bersama. Raffi, sabar. Aku atur semua pelan-pelan. Sekarang fokus dulu ke program ini. Tasya, janji ya? Kamu nggak akan ninggalin aku. Raffi, aku udah kasih bukti, kan? Aku yang bayar semua ini buat kita. Mata Maya panas. Jadi benar. Raffi membiayai program kehamilan untuk perempuan ini. Dadanya terasa sesak. Selama ini, ia berusaha menjadi istri yang baik. Selalu ada untuk Raffi. Selalu berusaha memahami. Dan ini balasan yang ia dapatkan? Maya menutup mata sejenak. Aku bisa marah sekarang. Aku bisa membangunkan dia dan menampar wajahnya saat ini juga. Tapi kemudian, ia mengingat sesuatu. Pesan mencurigakan yang ia temukan sebelumnya. Nomor tanpa nama. Ingat, selama Ramadan ini kamu harus lebih sering bersama dia. Biar nanti nggak ada yang aneh saat semuanya terbongkar. Jadi ini alasannya? Raffi berusaha menutupi perbuatannya dengan lebih sering bersama Maya agar nanti tidak ada kecurigaan. Jika ada sesuatu yang terbongkar, seperti kehamilan Tasya, maka Raffi masih bisa beralasan bahwa itu adalah anak Maya. Astaga! Jadi aku hanya dijadikan tameng? Tangannya mengepal di atas selimut. Aku tidak akan tinggal diam. Maya tidak akan langsung menghadapi Raffi. Tidak sekarang. Ia harus membalas ini dengan cara yang lebih menyakitkan. Ia menutup ponsel Raffi dengan tenang, lalu berbaring di samping suaminya. Membiarkan malam berlalu seperti biasa. Tapi besok, perang akan dimulai. Pagi datang dengan tenang, seolah tidak ada badai yang sedang berkecamuk di hati Maya. Ia bangun lebih awal dari biasanya, duduk di sisi ranjang sambil menatap wajah Raffi yang masih terlelap. Betapa damainya dia tidur setelah menghancurkan hati istrinya sendiri. Maya menarik napas dalam. Hari ini, ia tidak akan menangis. Tidak akan membiarkan Raffi melihat betapa hancurnya ia. Ia harus membalas. Dengan gerakan hati-hati, ia mengambil ponsel Raffi sekali lagi. Kali ini, ia mengirim pesan dari ponsel suaminya ke nomor Tasya. Raffi, Tas, aku pengen ketemu. Ada yang mau aku omongin langsung. Bisa ketemu di tempat biasa nanti sore. Maya menunggu beberapa saat. Lalu sebuah balasan masuk. Tasya. Iya, sayang. Aku nggak sabar ketemu kamu. Aku datang jam 5. Ya. Maya tersenyum tipis. Bagus. Ia menghapus riwayat pesan itu dari ponsel Raffi, lalu meletakkannya kembali. Sore ini, ia akan melihat sendiri wajah perempuan yang telah merebut suaminya. Sore ini, perang yang sebenarnya akan dimulai. Seharian, Maya berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi. Saat Raffi bersiap berangkat kerja, ia bahkan mencium pipi suaminya seperti biasa. Mas jaga diri ya, ucapnya dengan senyum yang nyaris terasa nyata. Raffi membalas senyum itu, terlihat sedikit lega. Mungkin karena ia berpikir bahwa Maya masih bodoh dan tidak tahu apa-apa. Tapi di dalam hati, Maya tertawa sinis. Sebentar lagi, Mas. Sebentar lagi kamu akan tahu bagaimana rasanya dihancurkan. Begitu Raffi berangkat, Maya juga bersiap. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian terbaiknya. Ia ingin terlihat kuat, anggun, dan tak tersentuh saat menghadapi perempuan itu. Dan tepat pukul 5 sore, ia sudah duduk di sudut sebuah kafe, menunggu seseorang yang bahkan tidak menyadari perangkap yang telah ia pasang. Tasya datang beberapa menit kemudian. Perempuan itu mengenakan gaun hijau muda, terlihat cantik dan bersinar. Wajahnya tampak begitu ceria, mungkin karena mengira ia akan bertemu dengan pria yang ia cintai. Tapi saat ia berjalan mendekati meja tempat Raffi seharusnya menunggu, senyum di wajahnya langsung memudar. Karena yang duduk di sana bukanlah Raffi, melainkan Maya. Tasya membeku di tempat. Wajahnya seketika pucat. Embak Maya. Maya tersenyum tipis.
mengaduk sendok di dalam gelasnya dengan santai. "Silakan duduk. Tasya, ada yang ingin aku bicarakan denganmu." Tasya tampak gelisah. Matanya melirik ke sekeliling kafe, seolah berharap Raffi muncul dan menyelamatkannya dari situasi ini. Maya tersenyum tipis, menepuk kursi kosong di depannya. "Duduklah, Tasya. Jangan takut. Aku hanya ingin mengobrol." Tasya ragu, tapi akhirnya duduk dengan gerakan kaku. Tangannya saling menggenggam di pangkuannya, mencoba menyembunyikan kegelisahan. "Apa kabar?" tanya Maya santai, seperti seorang teman lama yang baru bertemu. Tasya menelan ludah. "Baik, Mbak." Maya mengamati wajah perempuan itu. Cantik, muda, penuh harapan, dan juga penuh kebohongan. "Aku baru tahu kalau kamu dan suamiku sangat dekat," lanjut Maya. Suaranya tetap lembut, tapi matanya tajam. Tasya langsung tertunduk. "Mbak, aku bisa jelasin." "Oh, aku tidak butuh penjelasan." Maya menyandarkan tubuhnya, menatap Tasya dengan dingin. "Aku hanya ingin tahu satu hal." Tasya meneguk ludahnya, tampak semakin cemas. Maya mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Berapa lama kamu tidur dengan suamiku?" Tasya tersentak. Matanya melebar. Wajahnya semakin pucat. "Mbak Maya, aku..." "Jangan bohong." Maya menyela. Suaranya tetap tenang, tapi penuh tekanan. "Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu tentang transfer uang. Aku tahu tentang klinik fertilitas. Dan aku tahu tentang pesan-pesan manis kalian berdua." Tasya terdiam, tubuhnya sedikit gemetar. "Aku hanya ingin tahu satu hal," lanjut Maya. "Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku cukup bodoh untuk tidak menyadari ini semua?" Tasya menggeleng cepat. "Bukan begitu, Mbak. Aku nggak berniat nyakitin Mbak." Maya tertawa kecil, penuh sarkasme. "Oh, jadi merebut suami orang bukan termasuk menyakiti?" Tasya tidak bisa menjawab. Maya mendekatkan wajahnya sedikit. "Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan, Tasya?" Tasya menelan ludah, tidak berani menjawab. Maya tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku juga sudah menyiapkan kejutan untuk kalian berdua." Tasya menegang. Apa maksud Mbak?" Maya bersandar kembali ke kursinya, menyesap minumannya dengan santai. "Aku tidak akan merusak kejutan ini sekarang. Tapi aku janji, kamu dan Raffi akan merasakannya sebentar lagi." Mata Tasya membesar. Kini ketakutan mulai terlihat jelas di wajahnya. Maya bangkit dari kursinya. Ia merapikan tasnya dengan tenang, lalu menatap Tasya dengan tatapan terakhir. Tatapan seorang istri yang tidak akan tinggal diam. "Selamat menikmati waktu-waktu terakhir kalian berdua sebelum semuanya berantakan," bisiknya pelan sebelum berbalik meninggalkan kafe. Maya melangkah keluar dari kafe dengan kepala tegak. Hatinya masih bergemuruh, tapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah menanamkan ketakutan dalam diri Tasya. Itu langkah pertama. Kini, saatnya menghadapi Raffi. Maya tidak akan membuat keributan. Ia tidak akan menampar atau berteriak seperti wanita-wanita yang dikhianati dalam drama. Ia akan menghancurkan Raffi dengan cara yang lebih halus dan lebih menyakitkan. Saat Maya tiba di rumah, azan maghrib baru saja berkumandang. Raffi sudah ada di ruang makan, duduk santai seolah tidak ada dosa yang ia sembunyikan. Maya masuk dengan langkah ringan, menyusun rencana di kepalanya. "Mas sudah pulang," ucapnya dengan senyum kecil. Raffi menoleh, tersenyum seperti biasa. "Iya, tadi agak macet." Maya duduk di seberangnya, menatap suaminya lekat-lekat. Bagaimana bisa ia bersikap seolah semuanya baik-baik saja? "Mas capek?" tanya Maya dengan suara lembut. Raffi mengangguk. "Lumayan." "Kenapa?" Maya tersenyum lebih lebar. "Bagus. Ini saat yang tepat. Aku cuma mikir, Mas udah kerja keras buat keluarga ini.
Aku nggak mau Mas terbebani sendirian. Raffi tampak sedikit terkejut. Maksudnya? Maya menyandarkan tubuhnya ke kursi, berpura-pura santai. Aku kepikiran, mungkin aku juga harus mulai cari kesibukan. Gimana kalau aku mulai bisnis kecil-kecilan? Raffi terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Wah, ide bagus. Memangnya mau bisnis apa? Maya tersenyum manis. Aku belum tahu. Mungkin sesuatu yang bisa berkembang besar. Sesuatu yang bisa menghancurkan bisnismu. Raffi, aku dukung. Asal nggak bikin kamu capek, ujar Raffi. Maya hanya tersenyum tipis. Oh, aku tidak akan kelelahan, Mas. Justru aku akan menikmati ini. Perlahan, aku akan merebut segalanya darimu. Sama seperti yang kamu lakukan padaku. Malam itu, Maya kembali bermain peran sebagai istri yang penuh pengertian. Ia melayani Raffi dengan senyum yang tulus dalam kepura-puraannya. Saat mereka berdua masuk ke kamar, Raffi mulai mendekat, merangkul pinggang Maya dari belakang. Mas, bisik Maya, berpura-pura malu. Raffi tersenyum, mencium puncak kepalanya. Aku kangen sama kamu. Maya menahan diri agar tidak merasa jijik. Dia kangen padaku? Setelah tidur dengan perempuan lain? Setelah membiayai kehamilan wanita lain? Tapi ia tetap tenang. Ia membalikkan badan, menatap Raffi dengan mata penuh kelembutan palsu. Mas, aku mau tanya sesuatu, ucapnya pelan. Maya memainkan ujung bajunya, berpura-pura ragu. Kalau misalnya aku hamil, Mas senang nggak? Mata Raffi sedikit melebar. Hamil? Maya mengangguk, memperhatikan setiap perubahan ekspresi di wajah suaminya. Ya, aku belum cek sih, tapi aku telat bulan ini. Raffi terdiam sesaat. Senyumnya masih ada, tapi ada sesuatu di matanya yang berubah, seperti kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Maya tersenyum dalam hati. Bingung. Mas, kenapa diam? Tanya Maya, berpura-pura bingung. Raffi cepat-cepat menggeleng dan memasang ekspresi antusias. Enggak. Mas cuma kaget aja. Kalau kamu benar hamil, tentu Mas senang. Dusta. Maya tahu, itu bukan reaksi seorang suami yang benar-benar menginginkan anak dari istrinya. Itu adalah reaksi seorang pria yang menyembunyikan sesuatu. Dan Maya akan menggunakan itu untuk keuntungannya. Besok kita ke dokter. Ya? Kata Maya dengan suara riang. Raffi tampak kaget lagi, tapi ia cepat mengendalikan dirinya. Besok? Nggak usah buru-buru, kan? Maya berpura-pura kecewa. Tapi Mas bilang senang kalau aku hamil. Raffi tertawa kecil, berusaha menenangkan. Tentu saja senang. Tapi kita tunggu beberapa hari lagi aja. Ya. Maya menatapnya dalam-dalam. Dia takut. Dan itu berarti satu hal. Rencanaku mulai berhasil. Malam itu, Maya membiarkan Raffi merasa bahwa semuanya masih di bawah kendalinya. Padahal, dia tidak tahu bahwa perlahan-lahan, kendali itu sudah beralih ke tanganku. Maya berbaring di tempat tidur, membiarkan Raffi memeluknya dari belakang. Suaminya mungkin mengira Maya sudah terlelap, tapi pikirannya justru bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Raffi takut aku hamil. Berarti dia sadar ada kemungkinan anak yang dikandung Tasya akan terbongkar. Maya menahan senyum. Bagus. Aku akan membuat ketakutan itu semakin besar. Malam ini, ia membiarkan semuanya berjalan seperti biasa. Tapi besok, ia akan melangkah ke fase berikutnya dalam rencananya. Pagi-pagi sekali, sebelum Raffi berangkat kerja, Maya menghampirinya dengan wajah berbinar-binar. Mas, aku udah pesan jadwal ke dokter siang ini. Raffi yang sedang merapikan dasinya langsung menegang. Hah? Kok buru-buru banget? Sayang. Maya berpura-pura kecewa. Loh, Mas sendiri yang bilang bakal senang kalau aku hamil. Mas nggak mau tahu lebih cepat.
Raffi tersenyum canggung. Bukannya nggak mau, tapi Mas sibuk banget hari ini. Bisa nggak kita tunda dulu? Maya pura-pura berpikir. Kalau gitu aku pergi sendiri aja, deh. Ekspresi Raffi berubah seketika. Sendiri? Maya mengangguk santai. Iya, aku penasaran banget. Lagi pula, kalau memang ada tanda-tanda kehamilan, aku harus lebih hati-hati, kan? Raffi terlihat semakin gelisah. Tunggu, gimana kalau Mas yang atur jadwalnya? Kita cari waktu yang pas biar bisa pergi bareng. Ketakutannya semakin jelas. Maya tersenyum dalam hati. Ya udah, kalau Mas maunya gitu. Tapi jangan lama-lama ya. Raffi mengangguk cepat. Iya, nanti Mas cari waktu secepatnya. Tentu saja dia akan menunda. Dia butuh waktu untuk berpikir bagaimana mengatasi ini. Tapi Maya tidak akan memberinya kesempatan. Begitu Raffi pergi ke kantor, Maya mengambil ponselnya dan menghubungi nomor yang sudah ia siapkan sejak tadi malam. Saat telepon tersambung, suara seorang pria terdengar di ujung sana. Halo, Bu Maya. Maya tersenyum. Ya, ini saya. Sudah siap dengan yang saya minta? Siap, Bu. Tinggal menunggu aba-aba Anda. Maya menatap dirinya di cermin. Mata yang dulu penuh kelembutan kini dipenuhi tekad. Aba-abanya adalah sekarang. Sementara itu, di kantor, Raffi menerima sebuah pesan di ponselnya. Nomor tidak dikenal. Pastikan kamu bersiap. Permainan baru saja dimulai. Raffi mengernyit, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia tidak tahu bahwa hari ini, hidupnya akan mulai berubah. Raffi menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut. Pesan ini dari siapa? Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai pesan iseng atau spam. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Pikiran Raffi masih dipenuhi oleh kecemasan soal Maya. Jika benar istrinya hamil, maka semua yang ia bangun bersama Tasya bisa hancur. Atau lebih tepatnya, semua kebohongannya akan terbongkar. Saat ia masih sibuk dengan pikirannya, ponselnya kembali bergetar. Nomor tidak dikenal. Seseorang baru saja membuat janji dengan dokter kandungan. Kamu siap menerima kebenarannya? Mata Raffi melebar. Ia langsung berdiri dari kursinya. Jantungnya berdegup kencang. Sial. Maya benar-benar pergi ke dokter. Ia buru-buru meraih jasnya dan keluar dari kantor tanpa pamit. Tujuannya hanya satu, menghentikan Maya sebelum semuanya terlambat. Di tempat lain, Maya duduk dengan tenang di dalam mobil, tersenyum tipis saat melihat pesan baru masuk ke ponselnya. Informan. Raffi sudah keluar dari kantornya. Sepertinya dia panik. Maya tertawa pelan. Bagus. Aku ingin dia merasa seperti ini. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Harusnya sekarang Tasya juga sudah menerima bagiannya. Tepat di saat itu, ada pesan masuk dari nomor lain. Nomor tidak dikenal. Aku sudah menemui Tasya. Dia sok. Dia tidak tahu bahwa ada orang lain yang tahu rahasianya. Maya mengetik balasan dengan santai. Maya. Bagus. Pastikan dia semakin gelisah. Ini baru pemanasan. Ia menyimpan ponselnya dan menatap keluar jendela. Hari ini, aku akan membuat Raffi dan Tasya merasakan ketakutan yang sama seperti yang mereka berikan padaku. Dan ini baru permulaan. Raffi melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tangannya mencengkeram setir erat. Kepalanya dipenuhi ketakutan. Kalau Maya benar-benar hamil, bagaimana dengan Tasya? Bagaimana kalau semuanya terbongkar? Ponselnya bergetar lagi. Dengan satu tangan, ia meraihnya dan melihat pesan baru masuk. Nomor tidak dikenal. Jangan panik. Tapi kau mungkin ingin berbicara dengan Tasya sekarang. Raffi langsung menekan nomor Tasya. Tut. Tut. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Tut. Tut. Masih tidak diangkat.
Jantungnya berdegup semakin kencang. Ada apa ini? Lalu, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Kali ini dari Tasya. Sayang, ada apa? Kenapa nggak angkat telepon aku? Raffi langsung bicara begitu tersambung. Suara Tasya terdengar panik. Raffi, aku takut. Ada apa? Ada seseorang yang menghubungiku. Dia tahu tentang aku. Dia tahu tentang kita. Darah Raffi seakan berhenti mengalir. Apa maksudmu? Dia bilang aku harus siap menghadapi balasan. Aku nggak ngerti, tapi dia tahu semuanya. Raffi. Sial. Tenang, aku akan urus ini, kata Raffi buru-buru. Sekarang kamu di mana? Di rumah. Aku takut keluar. Jangan kemana-mana. Aku akan ke sana setelah aku pastikan semuanya aman. Tasya masih terisak di telepon, tapi akhirnya mengangguk. Oke. Raffi menutup telepon dan kembali fokus ke tujuannya. Siapa yang melakukan ini? Apakah Maya? Tapi tidak mungkin Maya secerdas itu, kan? Atau Raffi menelan ludah. Atau selama ini aku meremehkannya? Sementara itu, Maya duduk di sebuah kafe, menatap ponselnya dengan senyum kecil. Ia sudah menduga Raffi akan panik. Tapi ini baru permulaan. Ia mengetik pesan lain ke informannya. Maya, beritahu aku saat dia sampai di rumah Tasya. Informan. Siap, Bu. Maya menyandarkan tubuhnya ke kursi. Selamat datang di permainan ini, Mas. Aku harap kamu siap kehilangan segalanya. Raffi tiba di rumah Tasya dengan napas memburu. Begitu masuk, ia langsung melihat Tasya duduk di sofa dengan wajah ketakutan. Sayang, siapa yang menghubungimu? Tanya Raffi buru-buru. Tasya menggeleng. Suaranya bergetar. Aku nggak tahu. Tapi dia tahu tentang aku. Dia tahu tentang kita. Raffi. Raffi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Aku akan cari tahu siapa yang melakukannya. Kamu nggak usah takut. Tasya menatapnya. Matanya penuh kecemasan. Tapi gimana kalau... Ding. Ponsel Tasya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Nomor tidak dikenal. Raffi sudah ada di sana. Kan? Bagus. Sekarang bersiaplah. Ini baru permulaan. Tasya membacanya dengan tangan gemetar, lalu menunjukkan layar ponselnya pada Raffi. Raffi menatapnya dengan rahang mengeras. Siapa yang mengawasi mereka? Ia berdiri dan berjalan ke jendela, menyingkap tirai, mencoba melihat keluar. Jalanan tampak sepi, tidak ada yang mencurigakan. Tapi jelas, seseorang sedang mempermainkan mereka. Ia meraih ponselnya dan mengetik pesan ke nomor yang tidak dikenal itu. Raffi, siapa kamu? Apa maumu? Beberapa detik kemudian, ada balasan masuk. Nomor tidak dikenal. Aku hanya ingin memberikan apa yang pantas untukmu. Sial. Raffi menatap layar ponselnya dengan marah. Sementara di tempat lain, Maya membaca percakapan itu dengan senyum penuh kemenangan. Ia memasukkan ponselnya ke dalam tas dan mengambil cangkir kopinya. Sekarang, saatnya membuat langkah berikutnya. Raffi menutup ponselnya dengan geram. Siapa sebenarnya orang ini? Dan apa maksudnya dengan memberikan apa yang pantas? Tasya masih menatapnya dengan wajah panik. Raffi, aku takut. Raffi menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku akan cari tahu siapa yang melakukan ini. Jangan panik dulu. Tapi dalam hati, ia tahu situasi ini jauh lebih buruk dari yang ia duga. Seseorang benar-benar mengawasi mereka. Tiba-tiba, ponsel Raffi berbunyi lagi. Kali ini, panggilan dari nomor tidak dikenal. Ia menatap layar ponselnya, lalu menekan tombol jawab. Halo. Di ujung sana, terdengar suara wanita yang sangat dikenalnya. Mas Raffi, masih menikmati harinya? Darah Raffi langsung tersirap.
Maya, ternyata kamu juga bisa takut, ya? Lanjut Maya dengan nada santai. Raffi menegang. Apa yang kamu lakukan? Maya tertawa kecil. Aku? Nggak ngapa-ngapain kok. Cuma membalas budi sedikit. Tunggu, jadi ini semua kerjaan kamu? Maya tidak langsung menjawab. Tapi Raffi bisa mendengar senyumnya di balik telepon. Kenapa? Kaget? Suara Maya terdengar dingin. Kupikir kamu yang paling pintar bermain di belakangku. Aku cuma ingin mencoba sedikit. Raffi menggertakkan giginya. Maya, jangan macam-macam. Apa aku terdengar main-main? Potong Maya cepat. Hening. Maya kembali berbicara. Suaranya rendah namun menusuk. Kamu yang memulainya. Mas, sekarang giliran aku yang bersenang-senang. Tut, tut. Telepon terputus. Raffi menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras. Sial. Maya sudah tahu. Dan dia tidak akan diam saja. Di tempat lain, Maya menyimpan ponselnya dengan senyum dingin. Ia menatap layar laptop di depannya. Berisi informasi tentang bisnis Raffi, keuangan pribadinya, dan tentu saja, hubungannya dengan Tasya. Raffi melempar ponselnya ke sofa dengan kasar. Napasnya memburu. Jantungnya berdebar kencang. Maya, dia tahu semuanya. Gumamnya pelan. Tasya yang masih duduk di sofa menatapnya dengan wajah tegang. Maksudmu, dia tahu tentang aku? Tentang kita? Raffi mengangguk. Dan dia nggak akan tinggal diam. Tasya menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Raffi, aku takut. Aku nggak mau kehilangan kamu. Raffi langsung meraih tangan Tasya dan menggenggamnya erat. Aku nggak akan membiarkan dia menghancurkan kita. Tapi dalam hatinya, Raffi tidak yakin. Maya yang dulu mungkin wanita lembut dan penurut. Tapi Maya yang sekarang? Dia seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sementara itu, Maya duduk di depan laptopnya, membaca laporan terbaru yang baru saja dikirimkan oleh orang kepercayaannya. Informan. Aku sudah mendapatkan beberapa informasi tentang keuangan Raffi. Sepertinya dia memakai uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Aku bisa mengorek lebih dalam jika kau mau. Mata Maya menyipit. Jadi dia bukan hanya sekadar mendua, tapi juga bermain kotor dengan uang bisnisnya sendiri? Ia mengetik balasan. Maya, selidiki lebih dalam. Aku ingin semua bukti ada di tanganku. Setelah mengirim pesan, Maya menghela napas panjang dan menyandarkan tubuhnya ke kursi. Dulu aku mungkin lemah. Tapi sekarang, aku yang memegang kendali. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari nomor tidak dikenal yang lain. Nomor tidak dikenal. Kau mau mulai dari mana? Menghancurkan bisnisnya atau kehidupannya? Maya tersenyum tipis. Ia mengetik balasan dengan tenang. Maya, kenapa harus memilih? Aku akan menghancurkan dua-duanya. Maya menutup laptopnya, lalu meraih secangkir teh yang sudah mulai mendingin di sampingnya. Matanya menatap lurus ke jendela, melihat matahari mulai condong ke barat. Hari ini sudah cukup membuat Raffi panik. Tapi aku belum selesai. Ia mengambil ponselnya lagi dan mengetik pesan ke informannya. Maya, pastikan informasi tentang penyalahgunaan dana Raffi bocor ke orang-orang yang tepat. Aku ingin mereka mulai meragukan kredibilitasnya. Informan. Siap. Aku akan menghubungi beberapa orang dalam di perusahaannya. Maya meletakkan ponselnya dan tersenyum dingin. Langkah pertama, buat dia kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Langkah kedua, ia mengambil ponselnya lagi dan mencari kontak seseorang yang sudah lama tidak ia hubungi. Butuh waktu beberapa detik sebelum akhirnya nama itu muncul di layar. Andra, pengacara. Maya mengetuk layar. Menelepon Andra. Tolong buatkan surat gugatan cerai, katanya tanpa basa-basi ketika panggilan tersambung. Andra di seberang sana terdengar terkejut. Kamu yakin, Mei? Sangat yakin.
Tapi kenapa tiba-tiba kamu nggak mau bicara dulu? Maya terkekeh pelan. Aku sudah bicara cukup lama, Andra. Sekarang saatnya bertindak. Hening sebentar. Baiklah. Akhirnya Andra menjawab. Aku akan menyiapkannya. Tapi kalau boleh tahu, kamu mau sekadar bercerai atau memastikan dia jatuh? Maya tersenyum tipis. Andra, aku nggak pernah setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Tunggu kabar dariku, jawab Andra sebelum menutup telepon. Maya meletakkan ponselnya dan menarik napas dalam. Sekarang, tinggal menunggu waktu sebelum semuanya runtuh di hadapan Raffi. Dan ia akan menikmati setiap detiknya. Raffi duduk di ruang kerjanya dengan wajah penuh frustrasi. Sejak beberapa hari lalu, berbagai masalah mulai menimpanya tanpa henti. Pertama, rumor tentang penyalahgunaan dana perusahaannya mulai menyebar. Para pemegang saham mulai mempertanyakan kredibilitasnya. Kedua, hubungan gelapnya dengan Tasya bukan lagi rahasia. Entah bagaimana, foto-foto mereka berdua tersebar ke publik. Istrinya mungkin tidak tampil di media, tapi jelas seseorang sedang menarik benang di balik layar. Dan yang paling menghancurkan, sebuah amplop coklat tergeletak di atas mejanya. Surat gugatan cerai dari Maya. Tangannya gemetar saat ia membukanya. Maya tidak hanya menuntut cerai, tetapi juga menuntut hak atas sebagian besar aset yang mereka bangun bersama. Ia meremas kertas itu dengan marah. Bagaimana bisa semuanya berubah secepat ini? Dulu, Maya hanyalah wanita sederhana yang patuh padanya. Tapi sekarang, ia menjadi seseorang yang bahkan Raffi sendiri tidak kenali. Di tempat lain, Maya menatap berita yang terpampang di layar laptopnya. CEO muda tersandung skandal. Penyalahgunaan dana dan perselingkuhan terbongkar. Pemegang saham pertanyakan kepemimpinan Raffi. Posisi CEO terancam. Maya tersenyum tipis. Semua berjalan sesuai rencana. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Andra masuk. Andra, pengacara. Raffi akhirnya menandatangani surat cerai. Kamu resmi bebas. Maya menutup matanya sejenak, meresapi kata-kata itu. Bebas. Ia akhirnya bisa melepaskan diri dari bayang-bayang pria yang menghancurkan hatinya. Tapi lebih dari itu, ia telah membuktikan sesuatu. Dia bukan wanita lemah. Dia bukan istri yang bisa dihancurkan begitu saja. Maya mengambil cangkir tehnya, menyesapnya dengan tenang. Hari ini, ia telah menang. Dan yang paling indah, ia menang tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Jika kamu suka dengan cerita ini dan ingin menonton lebih banyak kisah penuh intrik, balas dendam elegan, dan kebangkitan seorang wanita kuat, jangan lupa untuk subscribe. Dengan subscribe, kamu gak akan ketinggalan update cerita terbaru yang lebih menegangkan, penuh plot twist, dan pastinya bikin greget. Klik tombol subscribe sekarang dan jadilah bagian dari perjalanan cerita-cerita yang penuh emosi dan inspirasi. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang yang bisa menikmati cerita seru ini.